Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sumayana, MSI AKCA, pelaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad Kurunaim. Di sini saya akan menganalisis kesiapan investasi Clean Sandang Production dalam menghasilkan keputusan penanaman modal dengan dukungan inovasi teknologi informasi berbasis atribut based decision making. Untuk timeline penelitian yang saya gunakan itu ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian saya, untuk konteks makro, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, dengan UMKM-nya mendominasi struktur ekonomi nasional, terutama dari sektor fashion dan tekstil. Untuk investasi dan UMKM sendiri, menurut laporan OJK secara konsisten menunjukkan bahwa porsi kredit perbankan itu masih berada di bawah relatif rendah. Untuk investor meyakini profesionalisasi UMKM sebagai syarat penyaluran dana. Kesenjangan yang dihadapi UMKM itu tentunya adanya tantangan fundamental yang menghambat dari proses transaksi untuk usaha kecil ke usaha besar. Permasalahan UMKM sendiri itu untuk porsi kredit perbankan itu rendah. Untuk datanya itu 19-21% dan tidak sebanding dengan PDB-nya. Terus tidak adanya laporan keuangan yang standar, terus strategi yang standar dan visi misi yang standar untuk perencanaan jangka panjang. Dari latar belakang tersebut, saya menyimpulkan ada beberapa rumusan masalah. Transformasi Clean Sandang Production menjadikan pabrik garment masih terdapat hambatan untuk pendanaan dari eksternalnya. Clean Sandang Production membutuhkan pendanaan dari eksternal yang profesional, tapi dari investor menuntut untuk profesionalisme perusahaan. Ketiadaan alat ukur untuk kesiapan investasi yang objektif menyebabkan upaya perbaikan yang tidak terarah sehingga menjadi penghambat untuk proses transformasi. Clean Sandang Production merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi pakaian custom dengan visi transformasi dan menjadikan pabrik garment yang terintegrasi. Clean Sandang Production memiliki visi misi, company profile, legal, tata kelola, dan dokumen pendukung. Untuk realitasnya, kondisi internal sendiri dari Clean Sandang Production belum siap menerima investasi skala besar. Tetapi permasalahannya, upaya perbaikan selama ini bersifat sporadis dan tidak terarah. Dari grafik tersebut, untuk GDP growth-nya itu relatif tinggi. Dan dari bar untuk Clean Sandang Production itu dapat tata kelola yang relatif tinggi, diikuti dengan SDM-nya, operasionalnya, standarisasinya, dan inovasi teknologinya. Itu dilihat dari sumbernya dari Clean Sandang Production tahun 2025. Pertanyaan penelitian yang saya lakukan, yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan investasi, investment readiness, Clean Sandang Production dari aspek finansial, legal, operasional, dan strategisnya. Bagaimana kesiapan investasi untuk menunjang pengembangan usaha melalui pengembangan teknologi atribut based decision making dan faktor kritikal yang menjadi penghambat utama Clean Sandang Production untuk pencapaian siap diinvestasi gitu. Untuk manfaat penelitian bagi akademisi sebagai literatur dan manfaat penelitian untuk praktisi, karena ini action research itu bisa menjadi panduan untuk melakukan transformasi menjadi garment factory atau skala besar dan menjadikan acuan benchmark bagi UMKM lain. Landasan teori dari penelitian saya, kesiapan merupakan kondisi psikologis kolektif dengan internal organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan sebuah perubahan. Dengan investasi, UMKM digunakan sebagai metode mitigasi risiko untuk melakukan investasi dengan menurunkan risiko, sehingga potensi keuntungan itu akan dapat di masa mendatang dengan peluang pendanaan dari eksternal. Atribut based decision making digunakan untuk pengambilan keputusan dengan pengembangan teknologi berbasis atribut based decision making mempengaruhi finansial, operasional, strategi, dan inovasinya. Investment Readiness Index itu ada 4. Yang pertama Financial Readiness, Legal, Operation, dan Strategi. Teknologi Readiness Index itu ada Optimis, Inovasi, Discomfort, dan Insecurity. Kerangka penelitian yang saya gunakan dengan pendekatan kualitatif mengacu pada rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan action research dengan melakukan wawancara, observasi, dengan dokumen pendukung. Investment Readiness Index tadi untuk menganalisa dari segi finansial, legal, operasional, dan strateginya. Untuk teknologi Readiness Index berbasis atribut based decision making untuk menganalisa
Faktor pendorongnya itu ada dua, optimis dan inovasi, dengan faktor penghambatnya ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Metode penelitian yang saya gunakan, di situ ada siklus action research, terus sumber data dan subjek penelitian. Itu adanya narasumber internal dan eksternal ya. Terus untuk instrumen penelitian, metode analisis data, teknik analisis data. Temuan hasil penelitian dengan narasumber dari internal sendiri yang diantaranya pengelola, produksi keuangan, terus investor, perbankan, konsultan, dengan dokumen pendukung. Itu ditemukan pertama perubahan pola pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan, kedua transparansi keuangan dan tantangan stabilitas arus kas, legal dan governance, perkembangan legalitas usaha dan struktur tata kelola dasar, dokumentasi formal dan tantangan penguatan tata kelola, operational readiness-nya, perkembangan proses produksi untuk pengambilan keputusan dan efisiensi biaya dan risiko operasional, strateginya untuk jangka panjang sebagai pertumbuhan, dan inovasinya berbasis teknologi dan tantangan formalisasi. Untuk teknologi readiness index, optimis, seluruh narasumber yang saya wawancarai, teknologi mendorong untuk teknologinya itu sangat positif karena mengikuti perkembangan zaman, dan inovasinya perusahaan bisa berinovasi untuk pengambilan keputusan yang tadi berbasis attribute based decision making. Dengan discomfort dan ketidaknyamanan ini muncul dari awal untuk pemahamannya, tapi lama-kelamaan akan menurun karena kita akan terus-terusan untuk melakukan inovasi teknologi. Dan insecurity, kekhawatirannya itu tidak menjadikan penghambat utama. Faktor kritikalnya untuk pertama untuk financial readiness itu belum siap atau belum optimal untuk standarisasi. Dengan legalnya, tata kelolanya masih bersifat informal. Operational readiness-nya ketergantungan pemilik usaha atau pengalaman individu sendiri yang belum terstandarisasi. Dengan strateginya, visi dan rencana strategi belum diformasikan secara tertulis. Dengan teknologi readiness-nya tidak ada roadmap implementasi. Pembahasan penelitian yang saya lakukan dari hasil temuannya, status dari perusahaan untuk analisis kesenjangan kesiapan investasi ya, ini dari tingkat kesiapan menengah ke tren positif. Untuk kesenjangan utamanya, dari segi finansialnya sudah rapi, tetapi terdapat kesenjangan pada stabilitas arus kas dan standarisasi. Untuk tata kelola dan legal, itu sudah berjalan, namun tidak adanya dokumentasi formal. Untuk operasionalnya, dari kesenjangan ini muncul dari pola kerja informal dan pengalaman individu. Strategisnya emang visi pertumbuhan ada, tetapi strategi jangka panjang belum terintegrasi secara sistematis. Untuk implementasi teknologi readiness untuk mengadopsi attribute based decision making, itu ada optimis sebagai modal utama. Terus inovasi yang bertahap untuk mengindikasikan bahwa attribute based decision making ini dilakukan secara bertahap. Dengan resistensi yang dapat dikelola, rendahnya tingkat ketidaknyamanan, dan menunjukkan bahwa hambatan psikologis karyawan itu minim. Saya masih tesis hubungan investment readiness untuk kebutuhan attribute based decision making. Transparansinya, penerapan teknologi informasi bukan solusi, tetapi mekanisme penghubung antara kesiapan internal dengan harapan investor itu yang secara rasional. Terus untuk aspek finansial dan operasionalnya, attribute based decision making ini dapat mengevaluasi dari resiko arus kas atau kapasitasnya. Untuk legitimasi tata kelola menggunakan attribute based decision making ini menjadikan sebagai kebutuhan yang jelas. Pembahasan untuk konsep attribute based decision making ini sebagai strategi marketing dengan rasionalitas sebagai nilai jual. Jadi attribute based decision making ini bisa menjadikan nilai jual untuk investor dan bisa dilakukan untuk berspekulasi gimana cara untuk keputusannya yang tepat dan terukur. Konsistensi pesan dari sistem ini menciptakan keselarasan antara produksi dan marketing secara profesional. Untuk marketingnya proaktif, dari awalnya dari reaktif menjadi proaktif. Untuk perspektif dari investor, agility dan gairah bisnis, agility merupakan kayak kelincahan atau keluasan. Itu bisa menilai dari pergeseran yang pertama menggunakan feeling, terus bisa menjadi berbasis data untuk merespon pasar yang terukur. Gairah bisnisnya dari komitmen untuk membangun sistem, bukan hanya mengejar profit jangka pendek. Itu menjadikan gairah bisnis dari attribute based decision making. Jadi untuk peran attribute based decision making ini sebagai pengambilan keputusan yang terukur, bahwa perusahaan itu memiliki agility dan gairah bisnis secara sistematis. Untuk faktor kritikalnya dari penghambatnya, itu administratif itu belum optimal standarisasi semuanya. Strukturnya, mekanisme tata kelola yang masih informal dan belum terdokumentasi. Strateginya untuk
tidak adanya roadmap strategi jangka panjang. Dengan refleksi siklus action research, yang saya temui itu adanya kesiapan mental. Jadi saya belajar untuk dari tesis ini, ternyata bukti kognitifnya itu kesiapan mental dengan kesiapan teknologi dalam usaha untuk menjalani dan belajar yang terus berkembang. Terus perubahan pola pikir dari manajemen dan saya sendiri yang bisa berharapkan untuk lebih efektif dan menganalisisnya. Evolusinya itu bertahap, bersifat perlahan tapi pasti, dengan adanya pergerakan pelan-pelan untuk menuju semi formal. Dengan keberhasilan intervensi, keberhasilan tidak diukur dari implementasi yang sempurna, tetapi berbenah dengan standarisasi dengan komitmen yang ada. Kesimpulan dari penelitian saya, kesiapan investasi ini berada di titik menengah dengan tren positif, dengan siap menerima pendanaan. Untuk aspek finansialnya, Clean Prediction siap menerima tetapi secara bertahap. Terus, penggunaan sistem attribute-based decision making bisa menjadikan lebih profesional dan untuk pengambilan keputusan dan menjadikan gairah dan minat untuk investornya. Implikasi dari penelitian saya, dari praktik dan akademisi ya, itu bisa menjadikan penentuan strategi penanaman modal yang realistis. Terus kesiapan investasinya itu bisa membantu untuk memprioritaskan perbaikan internal dan sistem yang ada. Terus untuk investor dalam lembaga pembiayaan bisa memberikan gambaran bahwa PMKM dapat dinilai secara terukur. Dan dari pendekatan action research ini menjadikan bukti penulis sebagai pemilik usaha bisa memberikan perspektif yang berbeda dan mendalam untuk pertumbuhan usaha yang saya miliki sendiri. Keterbatasan dari penelitian ini berfokus pada objek kasus Clean Prediction dan tidak dapat digeneralisir. Dan penulis berperan sebagai pemilik usaha yang membuka peluang bias untuk proses observasi, wawancara, refleksi, dan triangulasi data. Implementasi dari attribute-based decision making masih tahap perencanaan. Untuk sarannya, Clean Prediction bisa menerapkan strategi investasi bertahap dengan tahapan awal untuk memperbaiki sistem dengan laporan yang terstandarisasi. Clean Prediction menjadikan attribute-based decision making ini sebagai dampak yang lebih baik lagi untuk operasional dan pengambilan keputusan. Demikian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.